Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi komposisi fungsi. Jika video pembelajaran ini membantu dan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian semua ya. Judul materi kali ini adalah komposisi fungsi. Ada dua kata, komposisi dan juga fungsi. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kalian apa sih itu fungsi? Biar lebih paham, saya ingatkan kembali bahwa yang dinamakan fungsi adalah relasi, yaitu hubungan dari A ke B, yaitu A dan B ini merupakan himpunan yang memasangkan setiap anggota A, setiap berarti masing-masing anggota A ya, ke tepat satu anggota di B. Ya, itulah yang dinamakan fungsi atau pemetaan dari A ke B. Fungsi atau pemetaan adalah istilah yang sama maksudnya. Penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan itu nantinya akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, penggabungan inilah yang disebut sebagai komposisi fungsi, dan hasilnya disebut sebagai fungsi komposisi. Tapi tidak menutup kemungkinan di sesi latihan soal itu ada yang melibatkan lebih dari dua fungsi, bisa jadi tiga, seperti itu. Tapi pada umumnya kita akan membahas penggabungan operasi dua fungsi saja. Perhatikan di sini ada fungsi f dan fungsi g. Kita akan melakukan apa yang disebut sebagai komposisi fungsi. Jadi di sini ada himpunan A dan himpunan B, di mana X ini merupakan anggota A, ya. X merupakan anggota A. Jadi eh, X ini dipetakan oleh fungsi f menjadi fx sebagai anggota dari himpunan B, gitu kan? Jadi X ini dipetakan oleh fungsi F, maka hasilnya adalah Fx. Kemudian, karena kita menggunakan dua fungsi, kita akan melakukan penggabungan. Fx ini dipetakan lagi oleh fungsi yang disebut di sini sebagai fungsi G, maka hasilnya yaitu G dalam kurung Fx. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian masih kurang jelas, kita pakai contoh yang menggunakan angka. Kita misalkan X anggota A, X-nya kita pilih misalkan angka 2. X sama dengan 2. Nah, fungsi f ini terserah, misalkan kita pakai fx-nya misalkan adalah x plus 1. X plus 1 ini adalah fungsi yang menghubungkan dari A ke B. Karena kita punya x-nya itu 2, maka untuk x yang bernilai 2, maka hasil pemetaannya yaitu jika x-nya adalah 2 berarti 2 tambah 1. Yaitu jika f untuk x yang bernilai 2, maka hasilnya adalah 3. 3 ini merupakan fx-nya. Fx yang mana x-nya adalah 2. Jadi sekarang 3 merupakan anggota dari B. Nah, fx ini biasanya disebut juga sebagai Y. Y anggota B. Nah, sekarang 3. Nah, kemudian dilanjutkan oleh fungsi yang lain, yaitu fungsi G. Sekarang kita buat, misalkan fungsi G-nya adalah 3x. Karena Gx sama dengan 3x, ya. Misalkan di sini tadi 3 ya, kita isi dengan angka 3. Kan hasil bayangannya adalah 3 tadi kita peroleh ya. Di sini 2 tadi, ini fx-nya adalah fx sama dengan x plus 1. Dan ini kita sepakati gx-nya adalah 3x. Berarti kalau x-nya 3, otomatis hasilnya berapa? Berarti 3, bayangannya di sini berapa? Berarti 3 dikali 3, berarti di sini 9. Ya kan? Seperti itu. Nah, penulisan G, F, X, seperti ini, itu dalam komposisi fungsi bisa ditulis seperti ini. G, bundaran, F, X. Nah, jadi penulisan G bundaran Fx itu, ini lambang dari ini bundaran ya, bundaran, bacanya bundaran. Lambang bundaran ini menggambarkan komposisi fungsi. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan perintah, carilah G bundaran F, itu sama saja dengan G dalam kurung Fx. Jadi, ketika kalian diminta untuk menjawab berapa hasil dari G bundaran F,
X atau G, Fx dalam kurung seperti ini, itu artinya bahwa yang kalian input atau menjadi fokus pertama kalian adalah F dulu, baru nanti dimasukkan ke fungsi G. Kalau tadi kita melihat proses ini itu berurutan ya, dari F kemudian menuju ke G, jadi ada lebih praktisnya seperti ini. G bundaran F itu artinya adalah komposisi fungsi antara F dengan G. Jadi kita tulis G, ya. Fx-nya apa? Fx-nya tadi fungsinya kita sepakati X plus 1. X plus 1. Ya kan? Nah, kita tahu Gx. G dalam X itu nilainya 3X. Nah, sekarang yang ini itu berganti bukan lagi X tapi X plus 1. Otomatis ini bukan lagi X tapi menjadi X plus 1. Paham? Karena ini X, maka ini X. Sekarang karena di perintahnya kita gunakan X plus 1 sesuai konteks soal kita tadi, karena yang di dalam kurung ini bukan lagi X sendiri, tetapi ada X plus 1, maka 3X ini kita ganti X-nya menjadi X plus 1. Sampai sini paham? Kalau di sini X plus 5, maka di sini X plus 5. Ya, jadi untuk G dalam kurung X plus 1, itu nilainya adalah 3 dikali X adalah 3X, plus 3 dikali 1 adalah 3. Seperti itu. 3X plus 3. Nah, tadi kita memilih X-nya berapa? X-nya adalah 2. Berarti 3 dikali 2, ya, ditambah 3. Hasilnya adalah 6 ditambah 3, yaitu 9. Sama kan hasilnya? Nah, kira-kira itu penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, kurang lebih contohnya seperti berikut. Berikut ini saya tampilkan kaitan materi kita kali ini dengan kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Ada roti, ada telur, ya. Jadi ini isiannya, ceritanya Fx ini kita anggap sebagai roti, kemudian Gx ini adalah telurnya. Maka yang dinamakan F dalam kurung Gx, ya, atau F bundaran Gx, ya. F bundaran G berarti G-nya dulu yang dimasukkan, yaitu isiannya dulu, baru ditutupi roti. Namun kalau G bundaran F, atau di sini tulisannya G dalam kurung Fx, itu berarti Fx-nya di dalam, baru ditutupi oleh si G. Ini kebalikannya. Mudah-mudahan dengan tampilan gambar atau contoh seperti ini kalian bisa lebih paham. Berikut contoh yang lain. Nah, ini ada Fx dimisalkan sebagai biskuit Oreo, kalian tahu biskuit ini ya. Kemudian Gx ini adalah krimnya, krim yang berwarna putih. Yang dinamakan sebagai F bundaran G dalam X, yaitu berarti G-nya dulu, G-nya itu adalah krimnya dulu nih, baru ditutupi oleh si biskuitnya. Nah, sementara kebalikannya, kalau G bundaran F, berarti F-nya dulu nih, yang di dalam baru G di atasnya. G itu tadi adalah krim yang warna putih. Nah, kalau gambarnya seperti ini ada 3 fungsi. Nah, kita misalkan si Fx ini adalah roti, ya. Gx ini adalah sayur seladanya. Kemudian Hx ini adalah dagingnya. Nah, yang namanya hamburger ini kan tumpukan-tumpukan. Ini benar-benar menggambarkan yang namanya komposisi. Jadi kalau kalian disuruh atau diminta menentukan hasil dari 3 fungsi, itu kurang lebih seperti ini ya. Berarti F bundaran G bundaran H. Jadi H-nya dulu yang diinput ya. H-nya tadi adalah daging, baru si G-nya. G-nya adalah sayur, baru ditutupi oleh si Fx-nya yaitu roti. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan kita akan bawa contohnya dengan menggunakan angka setelah ini. Di sini ada contoh soal tentang komposisi fungsi, biar kalian semakin paham. Jika diketahui ada fungsi fx, yaitu 2x plus 1, dan gx-nya adalah x kuadrat dikurang 1, maka rumus komposisi fungsi g bundaran f dan f bundaran gx adalah, nah ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Yang pertama kita kerjakan yang ini dulu, yang g bundaran fx. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, g bundaran f, ya, G bundaran Fx itu berarti G Fx. Jadi memasukkan Fx-nya dulu baru nanti ke G. Kita tulis saja G di sini, kemudian
fx-nya apa di soal? Fx-nya adalah 2x plus 1. Tulislah 2x plus 1 di sini. Nah, untuk G, jika di dalam kurungnya adalah 2x plus 1, maka hasilnya apa? Nah, ini kalian harus pahami ya. Di soal itu diketahui untuk G yang nilai X-nya ini kita ganti A, misalkan GA, berarti di sini menjadi A kuadrat dikurang 1. Kalau di sini 5 ya, X ini kita ganti 5, maka X ini kita ganti 5, jadi 5 kuadrat dikurang 1. Sama dengan ini, karena di dalam kurung adalah 2X plus 1, maka ini itu berganti menjadi 2X plus 1 pangkatin 2 dikurang 1. Ya, seperti itu cara memahami soal seperti ini ya. Maka hasilnya adalah kita tinggal kuadratkan 2x plus 1 ya. Ini kali pelangi seperti biasa, lalu hasilnya nanti dikurang 1. Yuk kita kalikan 2 kali 2 adalah 4x pangkat 2 ya. 2 dikali 1 adalah 2x ya. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. Lalu yang paling belakang 1 dikali 1 adalah 1. Maka ini hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x. Ini 0, tidak perlu ditulis. Sehingga hasil dari G bundaran F ya dalam X yaitu 4x kuadrat plus 4x. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu F bundaran GX. Kalau F bundaran G X, berarti kita input dulu ya yang G-nya. Tulis saja F, di sini G, di sini X. Tulis saja seperti ini. F-nya tulis seperti biasa, G-nya apa? Di soal, G-nya adalah X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 1. Ya kan? Gx-nya adalah X kuadrat dikurang 1. Maka kita lihat dong Fx-nya ini apa. Di soal, Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, sekarang yang di dalam kurung ini kita ganti dengan ini, X kuadrat dikurang 1. Kalau di sini misalkan O, ya berarti di sini 2O plus 1. Berarti kalau di dalam kurung di sini adalah X kuadrat dikurang 1, maka ini kita ganti dengan bukan lagi X, tapi X kuadrat dikurang 1. Nulisnya seperti ini. 2 buka kurung X kuadrat dikurang 1, ikuti belakangnya, plus 1. Nah, sekarang ini sama, ya kan? Kalau di sini X, maka di sini X. Berlaku sama seperti yang diketahui. Kenapa ini diberi kurung? Artinya yang dikali 2 itu semuanya. Dikali dengan X kuadrat juga dikali dengan 1 yang ini, ya. Maka kita kali ke dalam berarti 2x kuadrat 2 dikali 1 adalah 2, ini tandanya kurang ya, min 2 ditambah 1. Nah, ini sudah sama, berarti hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 1. Jadi, F bundaran G, X hasilnya yaitu 2x kuadrat dikurang 1. Kalau kalian lihat, G bundaran F dengan F bundaran G, hasilnya sama nggak nih? Beda ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa G bundaran F ya, itu tidak sama dengan F bundaran G. Tidak berlaku komutatif ya. Jadi fungsi komposisi ini salah satu sifatnya yang perlu kalian pahami itu dia tidak berlaku komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Artinya F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari contoh soal seperti ini. Kita coba contoh lain ya. Di sini diketahui Fx sama dengan 5x plus 3 dan Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 8. Maka hasil dari F bundaran G jika x-nya bernilai 2 adalah, nah ingat ya, F bundaran G itu kalau kita tulis sama artinya dengan F buka kurung G X, ya kan? Ya, namun dalam hal ini di soal sudah diketahui X-nya kita ganti dengan 2, maka boleh kita tulis F buka kurung G dalam kurung 2.
Nah, karena F bundaran G, artinya G dulu nih yang kamu kerjakan, ya kan? Kerjakanlah dari yang paling belakang ini, G untuk nilai X-nya sama dengan 2, kita ganti, maka X ini dengan 2, ya. Berarti G untuk nilai X-nya sama dengan 2, hasilnya adalah berapa? 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikurang 8. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4 dikali 2 adalah 8 ya. 8 dikurang 2 dikurang 8. Ini hasilnya adalah negatif 2. Kita sudah peroleh nih, G untuk nilai X-nya 2 adalah negatif 2. Maka kita selanjutnya akan menentukan F. Ya, ini udah dapat nih, G untuk 2, nilai X-nya adalah min 2. Langsung saja kita tulis berarti min 2 di sini. Nah, berarti proses selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke sini, ya. Di soal diketahui F untuk nilai X sama dengan 5X plus 3, maka X di sini kita akan ganti dengan negatif 2. Berarti berlaku 5, ya, 5, 5 dikali negatif 2 plus 3. Berapa nih hasilnya? Negatif 10 ditambah 3 adalah negatif 7. Nah, ini adalah hasil dari soal yang seperti ini. Jadi ini masih soal basic ya, artinya masih dasar. Intinya kalian paham alur pengerjaannya. Yuk kita coba contoh yang lain. Lanjut ke contoh berikutnya, diketahui fx sama dengan 2x dikurang 5 dan gx-nya adalah 3x kuadrat plus 1. Jika f bundaran gx sama dengan 3, berapa sih x yang memenuhi? Nah, kalau biasanya yang diketahui itu X-nya, ya, yang sebelah kanan ini titik-titik. Kali ini dibalik X-nya tuh berapa sih, biar pas sama dengan 3. Ikuti aja apa yang diketahui di soal, yaitu F bundaran G, maka kamu tulis F bundaran G, ya, sama artinya dengan F buka kurung G, X, sama dengan 3, ya kan? G-nya kamu input dulu, ya, tulis saja F buka kurung GX-nya adalah 3X kuadrat plus 1. 3X kuadrat plus 1 sama dengan 3. Oke, di soal jika fx sama dengan 2x kurang 5, karena di dalam kurung ini x ya, maka di sini tuh x. Kalau di sini b, maka di sini 2b kurang 5. Oke, karena di dalam kurung ini adalah 3x kuadrat plus 1, maka di sebelah 2 ini, kamu ganti x ini dengan 3x kuadrat plus 1. Sehingga penulisannya menjadi 2, buka kurung, x-nya adalah yang ini sekarang, 3x kuadrat plus 1 dikurang 5, ya kan? Yang ini, f F dalam kurung 3x kuadrat plus 1 itu sama dengan 2 buka kurung 3x kuadrat plus 1 dikurang 5. Ya, sama dengan kan 3. Ya kan? Kalilah ke dalam, berarti di sini 6x kuadrat. 2 dikali 1 adalah 2. Ya kan? Nah, sekarang 6x kuadrat min 3. Ini kita bawa ke sini, jadi min 3 sama dengan 0. 6x kuadrat min 6 sama dengan 0. Oke. Nah, karena ini ada sama dengan apa? Ada angka yang sama yaitu 6. Ini kita keluarkan 6-nya. 6 buka kurung x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Biar memudahkan kita melakukan proses pemfaktoran, ya. Ini kan sama-sama 6 ya, 6. Ini 6, ini 6. Kita buka kurung 6 dikali x kuadrat adalah 6x kuadrat, 6 dikali 1 adalah 6, ya. Kanan kiri, ya, kedua ruas kita bagi dengan 6. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 6. 6 dibagi 6 adalah 1. Ya, sehingga nanti sini tersisa x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 dibagi 6 ya tetap 0. Seperti itu. 6 dibagi 6, 1 tidak usah ditulis ya, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah seperti ini, saya yakin kalian bisa melakukan pemfaktoran, yaitu ini faktornya adalah x, ya, di sini x, di sini plus 1, di sini min 1. Ya, sehingga pembuat nolnya apa nih? Ini bernilai 0 kalau x-nya adalah
min 1, ya. Nah, yang ini akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 1. Anggap aja ini X1, ini X2. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi adalah negatif 1 dan positif 1. Itu jawabannya. Gimana? Mudah ya? Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Mudah-mudahan bisa lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini. Kalau biasanya kalian menentukan F bundaran G atau G bundaran F, sekarang dibalik. F bundaran G-nya ada, tapi salah satu fungsinya itu belum diketahui. Nah, diketahui di soal ini fx-nya adalah 2x dikurang 1, dan F bundaran G yaitu 4x kuadrat dikurang 6x plus 15. Berapa gx-nya? Nah, kalau seperti ini soalnya ikuti aja apa yang diketahui di soal. F bundaran G berarti nulisnya F dalam kurung gx. Nah, berarti yang diinput adalah gx-nya dulu. Oke, karena gx ini yang kita nggak tahu berapa sih rumus gx. Oke, lihat di soal di sini x, fx sama dengan 2x dikurang 1. Kalau x di sini adalah P, berarti di sini adalah 2P. Berarti kalau di sini, di dalam kurung, itu adalah GX, otomatis di sebelah 2 di sini nanti adalah GX. 2GX dikurang 1, ya kan? Berarti nulisnya adalah 2GX. GX dikurang 1. Sama dengan F bundaran G tadi hasilnya 4 X kuadrat, ya kan? Dikurang 11, ya kan? Nah, seperti itu. 2GX dikurang 1. Satunya kita bawa ke kanan, kita kumpulkan ya. Ini hasilnya adalah 2 dikali 9 tapi G yang 5. Min 1 dibawa ke kanan, jadinya plus. Ya, plus 1. Ini kalau kalian operasikan, ini 16 ya, berarti 4 dikurang 11. Oke, berarti GX-nya GX ini kan kali tuh, 2 dikali GX. Berarti biar GX aja, kiri dan kanan kita bagi 2. Iya kan? 2 dibagi 2 adalah 1 GX. 1 dikali GX ya GX aja. Berarti ini kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2X dikurang nambah 2 adalah 9. Nah, kayak gitu hasil GX-nya. Gimana? Kalau biasanya mencari F bundaran G atau G bundaran F, sekarang dibalik GX-nya yang ditanyakan. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi latihan atau kita akan memecahkan suatu persoalan yang nanti akan kalian kerjakan secara individual. Berikut soal latihan kita hari ini. Di sini ada masalah matematika yang akan kalian pecahkan secara individual. Tolong di-capture atau ditulis dengan tinta pulpen selain berwarna hitam dan merah. Jadi untuk kali ini silahkan tulis tangan dengan tinta selain warna hitam dan merah. Ya, kalau saya kasih clue, penyelesaiannya ini menggunakan konsep dari komposisi fungsi. Jadi kalau kalian udah benar-benar paham, saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah suatu contoh ya, yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Ada pabrik yang memproduksi kertas. Kalian tahu bahan dasar kertas itu apa? Ada proses dengan menggunakan mesin yang pertama dan mesin yang kedua. Di sini ada dua fungsi juga. Seperti yang telah kalian pahami, gunakan pemahaman kalian untuk menyelesaikan masalah berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.